Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan saya sebagai pengajarnya. Dua minggu yang lalu kalian sudah mengikuti penilaian tengah semester dan nilainya, hasilnya kalian sudah melihat sendiri dan sudah menerima rapot. Semoga itu menjadi evaluasi untuk kalian ataupun untuk ibu untuk bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan materi pembelajaran. Nah, jangan lupa kalian juga selalu absen di web kalian masing-masing karena itu akan mempengaruhi kehadiran dan nilai kalian nanti di ulangan yang akan datang atau di PAT berarti ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bab 3 yaitu nasionalisme. Sebelum kita ke materi, ada baiknya kalian tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran kalian mempelajari materi ini. Ini ada 4. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, menganalisis informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Yang kedua, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Yang ketiga, menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Dan yang terakhir, mengonstruksi ceramah berkaitan bidang pekerjaan tertentu tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Jadi semoga kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran ini. Oke, langsung ke materi. Yang A, menganalisis informasi dalam ceramah. Tentu kalian sudah pernah berceramah di depan teman-teman kalian ataupun di depan kaca, latihan ceramah, dan yang lain-lainnya. Tentu ini materi sudah tidak asing lagi ya. Nah, di sini pengertian ceramah itu adalah pidato yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk. Ceramah dapat dilakukan dengan kreatif, inovatif seperti dalam seminar dan lain-lainnya. Jadi kalau ceramah itu komunikasi dua arah. Maksudnya komunikasi dua arah itu ada interaksi antara penceramah dan si audiensnya atau si pendengarnya. Nanti kan di situ dalam ceramah itu biasanya ada tanya jawab atau ada sesi tanya jawabnya. Sedangkan kalau misalnya pidato itu lebih ke komunikasi satu arah, karena di dalam pidato itu tidak ada sesi tanya jawab atau tidak ada interaksi antara audiens dan penceramahnya. Oke, lanjut. Nah, ini ceramah dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ceramah umum dan yang kedua ceramah khusus. Ceramah umum itu merupakan ceramah yang bertujuan memberikan nasihat kepada halayak umum atau masyarakat luas. Jadi kalau misalnya ceramah umum itu tidak dibatasi usia, mau tua mau muda silakan mengikuti sebagai audiens, dan tidak pula temanya itu tentang hari spesial atau hari besar nasional, misalkan hari 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia, hari Sumpah Pemuda, itu tidak termasuk ke dalam ceramah umum. Kalau ceramah umum itu bebas, temanya tidak ditentukan oleh hari besar nasional.
Kemudian dalam ceramah umum, hal-hal yang disampaikan sangat cocok bagi audiensi yang tua ataupun muda. Yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Materinya juga tidak ditentukan, tidak harus sesuai dengan acara. Jadi temanya atau materinya itu bebas karena ceramah umum, tidak terikat oleh acara atau tidak terikat oleh hari besar nasional. Dan yang kedua itu ada ceramah khusus. Merupakan ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat-nasihat kepada halayak tertentu dan bersifat khusus, baik materi maupun yang lainnya. Nah, di sini dalam ceramah khusus itu ada batasan tertentu seperti tipe audiensi yang diinginkan dan cakupan materi ceramah. Contohnya, ceramah khusus itu peringatan Hari Besar Islam seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Nah, itu termasuk ke dalam ceramah khusus. Ataupun yang tadi Hari Kemerdekaan Nasional, Hari Kemerdekaan Indonesia, terus Hari Sumpah Pemuda dan yang lain-lain itu termasuk ke dalam ceramah khusus. Nah, itu ya. Jadi jangan kebalik. Kalau ceramah umum itu ceramah yang memberikan nasihat kepada halayak umum dan audiensnya tidak dibatasi, mau muda mau tua silakan, dan temanya tidak harus disesuaikan dengan acara. Sedangkan kalau ceramah khusus itu memberikan nasihat-nasihat kepada halayak tertentu yang bersifat khusus dan temanya juga harus disesuaikan dengan acara atau hari besar Islam atau hari besar nasional. Kemudian ini ada ciri informasi dalam ceramah. Yang pertama harus jelas. Jadi harus jelas A, I, U, E, O-nya itu antara yang audiens yang duduknya paling depan sampai audiens yang duduknya paling belakang itu harus terdengar jelas. Jadi jangan hanya penceramah itu hanya terdengar oleh audiens yang ada di depan saja. Itu tidak profesional. Harus lantang, suaranya itu harus menggelegar, harus lantang. Dan ejaannya itu jelas. Kalau A, B, C, jangan samar-samar ya. Kemudian yang kedua, harus lengkap. Maksudnya itu harus lengkap itu ada pembukanya, ada isi, dan ada penutupnya. Jangan ceramah itu tidak ada pembukanya atau tidak ada salam pembukanya, langsung ke inti. Kan gak etis gitu. Seharusnya ceramah itu harus ada pembuka, ada salam pembuka, ada isi, dan ada penutup. Yang ketiga harus lugas. Lugas itu maksudnya langsung ke inti permasalahan. Jadi setelah pembukaan itu langsung ke inti. Jangan bertele-tele kemana-mana, ngaler ngidul, bicaranya itu ngawur. Itu harus ke inti. Kalian itu mau menjelaskan atau mau berceramah tentang apa, dan harus sesuai dengan temanya. Yang keempat harus logis. Logis itu masuk akal. Jadi si penceramah itu dalam menyampaikan ceramahnya itu harus masuk akal. Dan yang terakhir mudah dipahami, supaya ceramah yang disampaikan itu mudah dipahami oleh audiens dan bisa, ya mudah-mudahan bisa diterapkan gitu dalam si audiens tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada manfaat ceramah. Ada 3 manfaat ceramah dari segi pembicara. Yang pertama, melatih keterampilan berpikir. Jadi, keterampilan berpikir kalian itu dilatih supaya lebih cepat tanggap. Dan yang kedua, melatih mental. Melatih mental kalian itu berbicara di depan umum. Kan kadang-kadang orang yang
tidak terbiasa berbicara di depan umum atau di depan kelas atau di depan halayak ramai, itu grogi itu pasti ya, karena manusiawi. Karena kan kalau misalnya yang udah biasa berbicara di depan umum atau biasa di depan orang banyak, itu biasanya groginya itu bisa diminimalisir atau bisa diatasi dengan cepat. Nah, itu melatih mental kalian dalam berbicara di halayak ramai. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan berbicara. Nah, ini juga sama, meningkatkan keterampilan berbicara kalian dalam memilih diksi atau pemilihan kata dan lain-lainnya. Kemudian dari segi pendengar, yang pertama, memberi wawasan luas berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh pembicara. Nah, mungkin tadinya si pendengar itu tidak terlalu mengetahui tentang apa. Kemudian si penceramah itu menjelaskan tentang yang tidak diketahui oleh pendengar. Nah, itu memberikan wawasan luas kepada pendengar. Dan yang kedua, memberi gambaran kepada pendengar mengenai luasnya suatu persoalan serta jalan keluarnya. Oke, selanjutnya. Ini ada 4 ciri-ciri ceramah. Yang pertama, ada seorang pembicara dan sekelompok pendengar yang sudah dipersiapkan. Jadi kalau misalnya kalian sebagai penceramah, terus tidak ada audiensnya, terus kalian itu mau apa di situ? Ceramah dengan siapa? Nah, jadi antara si penceramah dan audiens itu harus ada ya. Atau sebaliknya, ada audiens tapi tidak ada penceramahnya, terus si audiensnya mau ngapain gitu. Jadi ada seorang pembicara dan sekelompok pendengar. Yang kedua, ada ide yang akan disampaikan dengan lisan atau uraian lisan. Jadi yang akan disampaikan oleh si penceramah itu tentang apa. Yang ketiga, ada kesempatan bertanya bagi pendengar yang harus dijawab oleh pembicara atau penceramah. Nah, di sini adanya komunikasi dua arah antara audiens dan si penceramah tersebut. Dan yang terakhir, ada alat-alat peraga yang dipakai untuk menjelaskan isi atau materi ceramah. Nah, biasanya kalau misalnya kalian nonton YouTube tentang ceramah keagamaan. Nah, biasanya di situ ada alat peraganya, papan tulis atau whiteboard dan spidol untuk menjelaskan ayat-ayat atau untuk menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an. Oke, sampai di sini materi bab 3 pertemuan pertama. Silakan kalian resume untuk bahan ajar kalian dan semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.